Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang belajar efektif untuk meraih sukses ya. Nih, di belajar efektif untuk meraih sukses. Dimana sukses itu adalah merupakan akibat dan belajar itu sebab. Jadi kita sebenarnya tidak usah memikirkan harus sukses dan lain-lain, tapi kita sebenarnya tinggal mengoptimalkan sebabnya, yaitu adalah belajarnya ya. Maka kita harus belajar secara efektif ya, apapun itu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk para guru ya, para siswa, para mahasiswa ya, di dalam rangka terus selalu belajar ya untuk meraih cita-cita, untuk meraih sukses ya. Oke, lanjut. Nah, bahasan yang akan kita bahas ya adalah mengenai pengertiannya ya, faktor yang mempengaruhi, lalu ada tipe belajar, lalu ada metode belajar. Nah, di sini kita akan membahas keempat komponen ini dan terus disimak ya, jangan sampai gagal paham sehingga nanti ada pemahaman-pemahaman yang masih belum lengkap, parsial, sehingga nanti kita di dalam menyimpulkan ya atau mengambil intisari dari pembahasan ini itu akan keliru. Baik ya, lanjut. Nah, apa sih belajar efektif itu, ya kan? Nah, maka ini kita akan bahas sekarang. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini apa sebenarnya belajar efektif itu? Apakah terkait dengan waktu? Apakah terkait dengan rencana-rencana yang sudah kita susun begitu ya di dalam rangka belajar begitu? Apakah kita perlu mengidentifikasi juga nih? Perlu mengidentifikasi apa sih gitu ya? Apa sih yang harus kita butuhkan juga di dalam misalkan belajar efektif? Apakah ada sarana prasarana, apakah ada metode di dalam rangka kita belajar efektif ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait dengan eh, kata ya, kata, sehingga nanti kita mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan belajar efektif. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari capture ini ya, di sini ada sekelompok orang ya, kelompok yang sedang membahas atau sedang belajar terkait dengan apa yang menjadi pokok bahasanya tentu ya, begitu. Jadi di sini ada 3 orang, ada 4 orang ya, ada 4 orang yang sedang duduk bersama, sedang mendiskusikan sesuatu. Oke, ya. Ini gambaran dasar, gambaran awal ya. Sebenarnya belajar juga tidak harus berkelompok gitu ya, belajar secara mandiri ya, belajar eh, dari lingkungan itu juga merupakan belajar ya. Nah, ini adalah definisi yang saya sintesiskan, yang saya ramu begitu. Nah, belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan yang menyebabkan perubahan perilaku kognitif, afektif, psikomotor yang terjadi di dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya ya. Jadi ada peningkatan ya. Di sini ada peningkatan setelah kita belajar. Nah, di sini juga ada kata-kata ya yang sudah saya bedakan dengan yang lainnya. Ini menjadi point of view atau yang harus kita fokuskan gitu. Nah, di proses mendapatkan pengetahuan ya. Jadi belajar itu merupakan proses mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau misalkan secara sederhana kita nih di lingkungan pun kita bisa belajar ya tanpa harus sekolah. Tapi memang kan belajar itu banyak. Jadi nanti ada belajar formal dan belajar informal. Nah, dimana kalau belajar formal itu
lembaga-lembaga pendidikan ya. Kalau belajar informal ya atau yang tidak formal itu bisa belajar dari masyarakat, belajar dari organisasi ya. Ya, belajar dari media-media ya, media internet ya dan yang lainnya. Itu banyak sekali kalau kita belajarnya informal. Nah, kalau belajar formal berarti dari pendidikan ya, lembaga pendidikan jenjang mulai misalkan dari di PAUD, TK, SD, SMP ya kan, SMA, perguruan tinggi. Lalu kalau misalkan yang keagamaan berarti kan kayak Rodatul Atfal ya, lalu MI, Madrasah Ibtidaiyah, lalu ada madrasah sanawiyah, lalu ada madrasah aliyah, lalu perguruan tinggi ya. Perguruan tingginya kalau yang menjurus keagamaan itu ada PT IAIN gitu atau UIN begitu ya. Nah, yang di bawah Kemenag ya, seperti itu. Nah, tadi ya terkait dengan proses mendapatkan pengetahuan. Jadi memang kita banyak sekali di dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya di belajar itu akan menyebabkan ya perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku di sini ada kognitif ya. Kognitif ini boleh dikatakan sebuah kata yang mewakilkan kepintaran ya, perkembangan otak. Di taksonomi Bloom itu tingkatan kognitif itu ada mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi ya kan, sintesis gitu, evaluasi sampai menciptakan. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan di dalam tingkat berpikir dari manusia ya, tingkat berpikir dari manusia di mana nanti itu akan berkembang ya kan, berkembang. Jadi proses perkembangan manusia itu bisa dilihat dari kadar atau tingkat kognitifnya ya, tingkat nalarnya begitu. Dan ini banyak sekali nanti kalau kita bahas satu persatu ya. Nah, lalu selanjutnya perubahan perilaku yang bersifat afektif. Nah, afektif ini apa? Afektif ini terkait dengan perasaan, emosi ya. Jadi ini masuknya kalau di psikologi itu ada emotional question gitu ya. Emotional question ini yang perasaan-perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ini harus dikelola dengan baik. Jadi kalau misalkan kita memiliki emosi yang tidak stabil gitu ya, kecerdasan emosionalnya, maka itu berarti masih belum bisa menangkap proses-proses pembelajaran yang ada, atau boleh jadi memang belum belajar. Jadi ketika orang yang belajar itu emotional questionnya atau kecerdasan emosionalnya itu dia lebih seimbang, lebih stabil gitu, tidak temperamental gitu ya, tidak di dalam memutuskan ya, di dalam proses pemecahan masalah itu dia lebih balance gitu ya, lebih tertata emosinya gitu ya, tidak meledak-meledak ya, tidak temperamental gitu. Nah, itu adalah perubahan yang konkret ketika kita belajar ya, seperti itu. Keep calm gitu ya. Nah, lalu ada psikomotor. Nah, psikomotornya terkait dengan gerak fisik ya, gerak fisik secara sederhana, gerak fisik. Jadi kalau misalkan kita di tingkat sanawiyah misalkan sudah ada praktikum misalnya terkait dengan misalkan uji makanan ya. Nah, itu kita kan di dalam proses belajarnya kan menggunakan alat-alat praktikum ya, bagaimana meneteskan misalkan Fehling, Benedict ya, lalu menggunakan bahan-bahan makanan seperti apa yang dimasukkan ke dalam misalkan cawan Petri gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari belajar. Jadi kita mengerti dan paham dan bisa melakukan langkah-langkah di dalam praktikum. Itu adalah hasil belajar. Sehingga memang itu menjadi hal yang penting gitu ya, belajar. Nah,
pun juga di informal gitu ya. Ketika kita belajar secara informal gitu ya, misalkan secara otodidak dengan media internet begitu, maka kita dapat misalkan mengoperasikan aplikasi-aplikasi. Nah, itu juga merupakan perubahan psikomotor ya, perubahan psikomotor yang memang itu dihasilkan dari proses belajar ya, seperti itu. Dan dia hasil belajar ini perubahannya itu bersifat positif. Jadi kalau orang belajar lalu misalkan misalkan kalau ada apa namanya korupsi dan lain-lain, itu merupakan berarti hasil belajarnya belum dapat gitu ya, atau belum terlihat gitu ya dari hasil belajarnya. Jadi kalau kita belajar itu semakin lama itu semakin meningkat, semakin lama semakin mengerti, semakin lama semakin tahu. Dan ada proses-proses pemecahan masalah pun menjadi akan lebih mudah. Karena kita sudah mengerti, sudah memahami. Maka ketika sudah mengerti dan memahami dari hasil belajar, proses pemecahan masalah itu akan lebih mudah ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini efektif ya, efektif. Efektif itu apa? Nah, apakah ini kalau misalkan kita lihat gambarnya, efektif itu apa? Di sini kalau misalkan kita ada lihat note ya, lalu dengan pulpen, maka bisa kita gambarkan bahwa efektif itu terkait dengan proses-proses ya, proses-proses. Nah, di efektif itu di sini ada dapat membawa hasil atau berhasil guna tentang usaha dan tindakan. Jadi ketika kita belajar ya, pasti kita ada target-target atau perencanaan-perencanaan ya. Nah, ketika kita mempunyai target-target, mempunyai perencanaan-perencanaan di dalam belajar, maka belajar kita dikatakan efektif, belajar kita dikatakan tepat guna atau berhasil guna itu dengan adanya sebuah target yang tercapai ya, hasil yang tercapai. Nah, terkait dengan itu maka sebenarnya kita harus memiliki schedule ya, memiliki perencanaan bagaimana nih agar proses belajar kita itu memiliki hasil ya kan, memiliki hasil sehingga di dalam belajar itu memiliki juga perencanaan-perencanaan, tidak hanya belajar saja, belajar tanpa ada arahan, tanpa ada target, tanpa ada goal gitu ya. Maka belajar itu pun harus direncanakan dengan baik ya, waktu pun sama ya, di apa namanya, diatur dengan baik ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan belajar efektif. Nanti ada belajar efektif di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.